Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan melakukan prediksi menggunakan model. Di sini nama modelnya ada rumus modelnya adalah Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3. Dan di video kali ini kita akan mencari bagaimana kita mendapatkan model ini dari perhitungannya, cara menggunakannya di RapidMiner, dan cara mendapatkan model ini di RapidMiner serta kita cari secara manual. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Khairul Hidayat dengan NIM 3101238822. Kita bisa lihat dulu dataset yang akan kita gunakan adalah ini. Terdapat 3 variabel dan 1 label atau 3 atribut dan 1 label. Di semua kolom ini akan kita kalikan dengan NIM 1,4 angka NIM terakhir kita kalikan dan menghasilkan X1, X2, X3 dan Y. Ini adalah hasil dari perkalian. Di sini dari dataset ini kita hilangkan nomor karena nomor ini jika kita masukkan juga dapat mengganggu dalam linear regression nanti. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi AI Studio atau RapidMiner. Pertama kita masukkan operator read Excel untuk membaca data yang ada atau dataset yang kita miliki. Kita masukkan ke dalam proses. Kedua, kita masukkan operator set row. Kita masukkan, kita sambung, dan kita masukkan algoritma yang kita inginkan dari linear regression. Kita akan menggunakan linear regression. Ini algoritma yang kita gunakan dari metode estimasi. Langsung kita sambungkan saja. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa memasukkan filenya dengan mengklik read Excel ini dan bisa klik import, atau bisa juga dengan double klik seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita bisa mencari di mana dataset kita berada. Karena sini sudah saya siapkan untuk dataset training, kita tinggal klik next. Karena tadi nomor sudah kita hilangkan, hanya tersisa 3 atribut dan 1 variabel. Sini kita jadikan real tipe atributnya. Jika masih ada yang integer, bisa ganti juga ke real. Cara gantinya ada segitiga ke bawah, kita change type. Nah, ini bisa kita ganti ke real jika masih ada yang tipe datanya integer. Kita finish. Di RapidMiner ini angkanya yang diambil dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan perhitungan kita yang ada di Excel. Di set row ini adalah menentukan variabel atau atribut yang mana yang kita ingin jadikan label. Karena di sini power KWH akan kita jadikan label, kita pilih power KWH. Target role-nya kita targetnya menjadi label. Kita apply. Setelah itu bisa kalian klik F11 atau bisa klik tanda segitiga ke kanan atau play ini. Ini adalah hasil trainingnya. Ini label tadi yang kita set role-nya. Dan ini adalah coefficient dari AC hours, active device. Di sini ada satu yang tidak masuk, yaitu
average temperature. Tanpa kita masukkan juga tidak apa-apa, karena di sini kita menggunakan semuanya. Kita ganti aja di linear regression. Kita klik. Ini ada pilihan hide advance dan show. Kita klik aja untuk mematikan M5 prime, dan minimal toleransinya kita ganti jadi 0,01. Jika sudah, kita jalankan ulang. Ini adalah hasil linear regression yang baru saja kita jalankan dengan mengganti ke non dan minimal toleransinya menjadi 0,01. Ini koefisiennya sudah lengkap, ada AC hours, average temperature, active device, dan intercept. Ini adalah label. Ini power coil-nya, itu adalah intercept yang akan menjadi B0 nanti. Untuk itu kita bisa kembali ke Excel. Bagaimana cara menghitungnya, cara mendapatkan nilai-nilai yang tadi kita lihat. Sini bisa kita klik description di RapidMiner. Nah, ini adalah model yang kita gunakan untuk memprediksi power KWH atau label itu sendiri dari algoritma linear regression. Sini Excelnya. Sebelum kita lihat itu, ini adalah rumus dari persamaan dengan 3 variabel. Saya menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan model yang kita inginkan tadi. X1 dari AC hours, X2 dari average temperature, dan X3 dari active device. Labelnya di sini kita definisikan menjadi Y. Ada satu rumus lagi kenapa kita harus menambahkan X kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X1 kali X2, dan seterusnya. Situ sudah ada rumusnya. Karena rumusnya yang saya masukkan hanya ini, jadi ini untuk mendapatkan dari hasil eliminasi atau persamaan 1, 2, 3, dan 4. Untuk mendapatkan persamaannya, ada rumus lagi sebelum itu untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di atas ini, seperti tadi kuadrat dan perkalian yang ada X1, X2, X3, dan Y. Di sini N kita gunakan, di rumusnya ada N B0 tambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2 tambah B3 sigma X3 sama dengan sigma Y. Sini ada II sama dengan 1 di sini. Karena saya menggunakan ini, jadi perhitungan satunya kurang mempengaruhi. Kita lanjutkan. Ini sigma ini maksudnya adalah total nilai dari kolom X1, ada 4000, 8000, itu bisa dibilang 4,8, 8,5, 2,4. Ini hasilnya adalah ini. Ini adalah sigma B0. Coba dilihat di sini, ini adalah B0. Ini B1. Nah, B0 kita mencari persamaan dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. B0 nya bisa kita lihat 126, jadi B0 untuk persamaan 2, 771 jadi persamaan 3 untuk B0 nya, dan seterusnya. Ini adalah rumus dari persamaan tadi. Ini value atau nilai yang digunakan dari rumus yang ada tadi. Di sini kita melakukan metode eliminasi, yaitu eliminasi pada B0. Cara melakukan eliminasi dengan
mengeliminasi dari persamaan 1, 2, persamaan 1, 3, dan persamaan 1, 4. Pertama-tama kita ingin mencari B0, nilai dari B0, B1, dan selanjutnya baru B2 dan B3. Bisa kita lihat dari output dari modelnya ada B0, B1, B2, dan B3. Kita bagi dua dari B0 dan B1, setelah itu B2 dan B3. Sini kita melakukan eliminasi pada B3 dulu untuk mendapatkan B0 dan B1 pada persamaan 1 dan 2, menghasilkan persamaan 5. Untuk mendapatkan persamaan baru, kita perlu melakukan perkalian pada variabel yang ingin kita eliminasi. Misal di sini kita eliminasi B3. Jadi kita memerlukan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 ini 20, 0,000 dikali persamaan 2 variabel 3. Kita kalikan 20 kali 1015,03 dan menghasilkan 20.300. Ini bisa kita lihat rumusnya. Hasilnya adalah itu. Untuk sebelah kanannya, kotak sebelah kanan, kita lihat ini adalah dari B1 dikalikan dengan B3 pada persamaan kedua. Bisa kita lihat rumusnya, diklik, dan ini adalah rumus dalam perhitungan. Untuk persamaan 2 tinggal kita balik seperti tadi, dari variabel pertama, persamaan 2, kita kalikan ke variabel 3 atau variabel 4, B3 bisa kita sebut B3 pada persamaan pertama untuk mengeliminasi B3. Langkah itu berulang sampai mendapatkan 3 persamaan yang baru, yaitu persamaan 5, persamaan 6, persamaan 7. Itu persamaan baru yang akan kita gunakan untuk mengeliminasi variabel 2 atau variabel 3 atau B2. Karena sudah tereliminasi variabel B3, langkah selanjutnya adalah mengeliminasi variabel B2. Bagaimana cara mengeliminasi variabel B2? Yaitu dengan cara yang sama seperti awal, dengan menggunakan persamaan 6 dan 7 dan 5. Bagaimana cara mendapatkan angka ini? Ini ada B2-nya, angkanya sama. Kita ingin mengeliminasi B2. Jadi dari persamaan 5, 2180 kita kalikan dengan persamaan 6, yaitu di variabel B2 minus 104303. Kita kalikan dan menghasilkan ini. Bisa kita lihat rumusnya sama. Untuk selanjutnya juga sama seperti yang kita lakukan di atas tadi, menghasilkan persamaan baru P8 dan P9. Di persamaan 8 dan 9 kan hanya memiliki 2 persamaan. Jadi kita sisa memiliki persamaan 8 dan 9 dan variabel, yaitu variabel B0 dan B1. Dari sini kita bisa mendapatkan B0 dan B1 dengan mengeliminasi salah satunya terlebih dahulu. Di sini kita ingin mendapatkan B0, maka yang dieliminasi yaitu B1. Ini adalah hasil dari perkaliannya. Bisa kita lihat rumusnya sama seperti tadi. Jika ingin dieliminasi B1, maka persamaan keduanya adalah yang dieliminasi B1. Jika yang ingin dieliminasi B0, maka persamaan keduanya adalah B0. Bisa kita lihat di sini B0 untuk mengeliminasi B0. Jadi hasilnya 0.
Untuk di sini jika sudah dieliminasi, maka hanya tersisa satu variabel. Satu variabelnya kita letakkan di sini, dan ini adalah Y hasil kali tadi. Setelah itu Y ini kita bagi dengan variabel B0 karena kita pindah letaknya di sini, jadi masih ngikut sini. Dibagi dan menghasilkan angka yaitu 9,9249 untuk B0. Bisa kita lihat lagi di rapid miner di data description ada 9,925, jika di tadi 9249. Jika kita bulatkan, karena angka di belakang 4 ini adalah 9, yaitu di atas 5, maka pembulatannya menjadi 25, sama seperti di sini 25. Kita lihat di data, ini adalah B0. Untuk B1, setelah kita lakukan perhitungan seperti tadi, maka ini adalah hasil dari B1, yaitu 0,9563. 0,956. Karena 3 di bawah 5, jadi angka pembulatannya tetap 6, tidak 7. Untuk langkah selanjutnya, penyelesaian 2, itu kita ingin mendapatkan variabel B2 dan B3. Jadi kita perlu mengeliminasi B0 dan B1. Caranya sama seperti sebelumnya, yang ingin dikali dari persamaan 2 itu adalah yang dieliminasi. Nah, kita lihat rumusnya. Ini kita ingin mengeliminasi B0, jadi ini yang di-select. Untuk variabel kedua kita lihat juga. Nah, ini mendapatkannya dari persamaan 2 variabel pertama. Setelah dihitung, kita lakukan seperti tadi dengan persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan 3, persamaan 1 dan 4. Kita mendapatkan 3 persamaan baru, yaitu persamaan 10, 11, dan 12. Supaya tidak bingung, maka dari itu saya lakukan angkanya melanjutkan angka sebelumnya, yaitu P9, jadi di sini P10, 11, dan 12. Untuk persamaan yang 13 dan 14, caranya sama seperti sebelumnya. Ini adalah hasilnya. Di sini kita eliminasi B3 dan B2. Ini B3 kita eliminasi, maka mendapatkan variabel B2 yaitu minus 0,1956. Untuk B3 yaitu 0,5093. Saya kita lihat di sini, ini adalah output atau model yang kita dapatkan dari perhitungan tadi. Bisa kita lihat di AI Rapid Miner di description, ini adalah modelnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi pada dataset ini yang memiliki label power KWH dan 3 atribut AC hour, transfer temperature, dan active device. Kita bisa menggunakan model ini dari dataset training kita tadi. Sini kita bisa menggunakan rumusnya. Kita masukkan sama dengan B0, kita select B0 ditambah B1 dikali X1. X1 nya adalah ini, kita kali X1 tambah lagi B2 kali X2 tambah lagi B3 kali X3. Selesai, bisa kita enter, dan hasilnya adalah ini hasil prediksi, dan ini adalah dataset yang kita ambil dari sini, dataset yang setelah dikalikan dengan NIM. Ada 4,83,
40,63 untuk X2, 5,52 untuk S3, dan 9,39 untuk labelnya. Karena kita melakukan prediksi pada label, ini adalah hasil prediksinya 9,41, 77, 87, 615, dan ini adalah label yang ada, label historis atau data historis yang sebelumnya sudah ada, dan kita menggunakan model itu dari training itu untuk mendapatkan hasil prediksinya untuk dataset scoring ke depannya atau dataset masa depan. Nah, kita lihat ini adalah cara menghitungnya untuk Excel. Untuk angkanya adalah ini, ada 9,92 dari B0 tadi, ada tambah 0,9 dari ini sama aja karena angkanya banyak. Jika menggunakan rapid minor maka angkanya akan pendek seperti ini, ada 3 angka di belakang koma, 3 angka belakang koma, 3 angka belakang koma. Jadi terlihat lebih enak dipandang, tidak membuat kalian yang menonton atau mempelajarinya menjadi bingung. Toolsnya sangat membantu untuk mempelajarinya secara perlahan. Ini adalah langkah-langkahnya dan menghasilkan sebuah label atau hasil prediksi adalah 14,80 menggunakan dataset scoring ini atau testing ini yang memiliki label. Ini adalah prediksinya. Data historisnya adalah yang ini, 16,72. Ini adalah output dari dataset training, yaitu model atau rumus yang akan kita gunakan untuk memprediksi. Misal dalam kasus ini kita memprediksi power KWH, berapa banyak energi yang kita gunakan dalam satu hari atau per hari. Ini bisa kita lihat, ini adalah data historis. Kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan model ini. Kita kembali lagi ke rapid miner, kita buat untuk dataset testing. Kita menggunakan red Excel lagi. Untuk labelnya, karena testing masih memiliki data historis, masih ada data sebelumnya yang bisa kita jadikan contoh, jadi kita menggunakan set roll karena masih memiliki label. Kita jadikan power KWH itu menjadi label. Ini kita putus dulu, kita klik 2 kali, double klik, kita masuk ke dataset testing. Adalah dataset testing, kita next, ini adalah hasilnya. Kita jadikan real aja, jika belum real kita finish. Jadi kita tambahkan apply model untuk memasukkan model dari hasil training kita tadi. Apply model kita masukkan, kita sambungkan dari mode ke mode, dari exa ke bawah. Ini setralnya kita masukkan dulu, value nya menjadi power KWH, ini reguler, kita jadikan label. Kita apply, kita tambahkan performance untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat errornya. Performance untuk bagian regression atau linear regression, kita sambungkan, ini kita hubungkan juga, bisa kita jalankan, klik F11 atau klik play tanda biru ini. Ini adalah hasil prediksi dari rapid miner 9,418. Jika kita lihat di sini masih sama 9,4177, karena 7 yang belakang 7 ini adalah di atas 5, maka ini jika dibulatkan jadi 9,418, sama dengan hasil prediksi rapid miner. Itu untuk rumus yang kita gunakan. Untuk melakukan scoring, di sini
nama dari read Excel-nya bisa kita ganti jika membuat kalian bingung. Bisa kita ganti, misalnya yang atas ini kita ganti jadi dataset training agar mempermudah. Jika kalian tidak masalah dengan nama defaultnya, maka tidak perlu diganti. Untuk lanjut ke scoring, sebelum lanjut ke scoring, kita bisa lihat hasil prediksinya sama, dan ini adalah tingkat error atau root mean square error, bisa disingkat RMSE, yaitu 3,962. Ini termasuk kecil. Semakin kecil angkanya maka dataset trainingnya maka semakin bagus. Ini adalah prediksinya, enggak 100% akurat, cuma ini untuk mengetahui apakah kita bisa memprediksi langkah ke depannya untuk melakukan prediksi seperti di Maps. Itu kan ada jangka waktunya atau estimasi dari berapa lama kita menempuh jarak tertentu. Itu menggunakan cara yang kurang lebih seperti ini dengan atribut atau variabel yang lebih banyak. Ini adalah deskripsinya, sama saja dengan yang atas ini. Kita lanjut saja ke scoring. Read Excel kita biarkan, set row-nya kita hapus saja karena untuk scoring tidak memiliki label. Performance kita hapus juga karena kita tidak ingin melihat seberapa tinggi errornya karena tidak ada dataset historisnya. Sini kita double klik lagi untuk memasukkan dataset scoring, yaitu dataset baru. Saya kira next. Sini karena D sini kosong, kita ubah di cell range jaraknya menjadi C karena kita hanya ingin memasukkan A, B, dan C. Karena D nya kosong juga. Ini rapid miner membacanya sampai D, jadi kita ganti manual saja di cell range menjadi A sampai C. Kita next. Sini sudah berubah menjadi real dan hanya 3 atribut yang dimasukkan, tidak memiliki label. Maka dari itu ini adalah data scoring yang memiliki 9 kolom saja. Kita finish, kita hubungkan mode dan kita jalankan. Ini adalah hasil scoringnya, hasil prediksi. Karena kita tidak mempunyai data historis, maka kita tidak tahu angka sebenarnya dari data ini. Ini adalah hasil prediksi yang kita gunakan dari model yang kita dapat. Ini adalah modelnya atau rumusnya, dan ini adalah hasil prediksi dari model tersebut. Itu kegunaan dari model yang kita buat, hasil output dari model itu. Implementasinya bisa seperti yang saya katakan tadi di Google Map, yaitu estimasi perjalanan. Bisa kita lihat seberapa jauh kilometernya, ada kemacetan atau tidak. Kita bisa melihat waktu tempuhnya, ada seberapa lama waktu tempuh itu untuk sampai ke tujuan. Itu yang digunakan adalah estimasi. Algoritmanya ada banyak, tapi di sini saya menggunakan linear regression. Dengan itu sudah selesai dengan penggunaan model ini di linear regression. Terima kasih telah menonton. Ini saja yang bisa saya sampaikan.